Kalau kakak pasir so tidak tahu mau buka ti ayu bagaimana bukti. Harusnya mana? Apa? Sampai minum obat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan masih diberikan semangat untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Tatap maya, refleksi rencana tindak lanjut di diseminasi PKG PJOK. Untuk mengawali tatap maya kita kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kepada Kak Jeffrey, disilakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan hari ini menjadi berkah di kehidupan yang nyata. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Jeffrey telah memimpin doa sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan tatap maya kali ini, kita hanya berbagi praktik baik terkait dengan program RTL yang kakak-kakak sudah laksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Bahwasanya di dalam pelaksanaan RTL ini, pemaparan hasil rancangan program kakak-kakak sudah buat, itu seperti apa di satuan pendidikan masing-masing. Saya melihat tadi di RTL itu yang sudah mengunggah ada 4 orang, yaitu Kak Rinto, Kak Ayu, Kak Jeffrey, dan Kak Yulpa. Dan saya melihat sudah membuka tadi RTL yang kakak-kakak sudah rancang, itu diantaranya Kak Rinto dan Kak Yulfa itu hanya PPT yang ada di dalam. Dan saya berharap ini bisa ditambah dengan video dan notulen rapat yang kakak sudah buat. Kemudian untuk Kak Ayu, RTL-nya tidak bisa saya buka karena butuh akses untuk masuk ke dalam. Mungkin kalau mempunyai kendala untuk membuka aksesnya, tadi Kak Melki sudah diberitahukan oleh Kak Jeffrey terkait dengan bagaimana cara membuka link yang telepon kamar kayu pas saya, nanti saya kasih tunjuk. Kak Melki sudah tahu itu, jadi silakan di. So jago dia Kak Usman. Oke, jadi kita hari ini hanya berbagi praktik baik terkait dengan apa yang kakak sudah laksanakan di satuan pendidikan masing-masing di sekolah terkait dengan RTL yang kakak sudah buat atau sudah rancang di sekolah masing-masing. Untuk itu mungkin Kak Jeffrey bisa menampilkan hasil RTL-nya, video penyampaian RTL di sekolah. Silakan Kak Jeffrey tampilkan terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama terkait dengan pemaparan program yang Kak Jeffrey sudah laksanakan di sekolah. Ya, Kak Usman lagi mau buka. Ya. Bapak berasa.
Kasih makan. Hamdan syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya lah kita masih bisa Ada Kak Usman? Ada Kak. Oh iya. Penerapan sport edukasi model SEM pada pembelajaran itu warahmatullahi yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru SDN 8 Barat, yang saya hormati Ibu Pak Jeffrey yang pada hari ini akan berbagi praktik baik di komunitas belajar beriman SDN 8 Batu Barat tentang penerapan sport education model pada pembelajaran sepak bola melalui komunitas belajar kita pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang ini kita masih dapat bersama-sama dalam kegiatan komunitas belajar yang pada hari ini berbagi praktik baik. Saya berharap kegiatan yang kita lakukan pada hari ini insya Allah akan memberi manfaat kepada kita semua sehubungan dengan peningkatan pembelajaran khususnya di SDN 8 Batu Barat. Jadi saya berharap kegiatan ini kita ikuti dengan benar dan insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan, mungkin ada sesi tanya jawab Pak Jeffrey ya pada kegiatan ini agar kita semua lebih paham tentang model pembelajaran yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasanya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan sering kita lakukan pada setiap 2 minggu sekali atau 2 kali dalam sebulan. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan insya Allah curahan rahmatnya itu bisa sampai kepada kita yang sampai hari ini masih mengikuti ajaran beliau. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh staf Dewan Guru SDN 8 Batu Barat, ucapan terima kasih dari saya kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh staf Dewan Guru yang telah membantu saya memfasilitasi kegiatan hari ini. Jadi pada dasarnya kegiatan ini merupakan rencana tindak lanjut dari apa yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan lebih. Jadi ini merupakan tugas terakhir yang harus saya selesaikan. Jadi waktunya itu diberikan waktu atau diberikan kesempatan selama seminggu. Jadi alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Jadi untuk judul kegiatan RTL saya yaitu penerapan sport education model atau SEM pada pembelajaran sepak bola besar melalui komunitas belajar di SDN 8 di Batu Barat. Jadi saya jelaskan secara singkat apa itu SEM. Jadi SEM itu merupakan sport education model, yaitu model pembelajaran yang dikenalkan kepada kita untuk mengajarkan kepada peserta didik itu tentang kegiatan yang nyata. Kegiatan yang nyata itu yang seperti apa? Misalnya saya mengambil permainan sepak bola. Jadi
pada tahun-tahun kemarin kita melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran itu hanya menilai misalnya pada saat melakukan aktivitas olahraga permainan sepak bola, mereka hanya kita lihat penilaiannya itu misalnya menendang menggunakan kaki bagian dalam. Jadi hanya dinilai secara berpasangan saat melakukan gerakan menendang menggunakan kaki bagian dalam. Begitu juga pada saat menggiring. Tetapi dengan model edukasi, dengan sport education model ini, itu peserta didik diajarkan ke permainan yang lebih real, bahwa permainan sepak bola itu seperti ini, bukan hanya menendang bola, menggiring bola. Jadi dia dikombinasikan seluruh rangkaian kegiatan itu. Jadi akan diperkenalkan kepada peserta didik bahwa beginilah kompetisi sepak bola. Jadi di sport education model ini pendekatannya lebih ke otentik, lebih ke dunia nyata. Kita lanjut ke slide kedua, latar belakang. Jadi ini merupakan sejarah sport education. Oke, jadi sport education yang sebelumnya diberi nama play education oleh Gerrit dan Bain pada 1985 dikembangkan oleh Sinetup pada tahun 1995. Model ini berorientasi pada nilai rujukan disciplinary mastery atau penguasaan materi, merujuk pada model kurikulum sport socialization. Sinetup banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality of Truth Positive Sport Express atau Sport Education. Beliau mengatakan dalam bukunya bahwa saya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh guru penjas dan siswa. Dan siswa pun sedang melakukannya. Namun di sisi lainnya melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Para guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan sebenarnya. Atau jika pun melakukan permainan tersebut tidak sesuai dengan hakikat kemampuan anak serta kehilangan nilai-nilai keolahragaan. Dan yang lebih penting yaitu memberikan pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga. Jadi pada dasarnya tujuan untuk model pembelajaran sport education model itu mengenalkan kepada peserta didik kepada hal-hal yang nyata tentang permainan. Jadi sport education ini merancang suatu permainan yang kompetitif, yaitu dari mendaftarkan peserta didik atau mendaftarkan tim. Misalnya di kampung-kampung itu ada Liga Tarkam, jadi itu dibuat seperti itu. Jadi biasanya di kegiatan meeting kelas itu kita hanya memberikan peserta didik itu, ini ada lomba, hanya sebatas lomba. Jadi itu kita kita buat lomba itu atau kompetisi itu resmi. Jadi seperti itu untuk sport education model ini. Jadi pendekatannya itu bahwa peserta didik itu mulai mengenal, oh ternyata seperti ini kompetisi sepak bola ini. Jadi biasanya mereka hanya mendapatkan itu ketika mereka ikut GSI, mereka ikut turnamen sepak bola antar kampung atau antar kabupaten, itu biasa mereka dapatkan. Padahal pendekatannya itu bisa dari sekolah. Oke, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bugar, sehat, gembira dan berprestasi. Kemudian yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Meningkatkan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran untuk sport education model. Lanjut, capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi tipe proyek memecahkan masalah dalam dunia nyata dalam permainan sepak bola. Kemudian model pembelajaran sport education model, peserta didik yang terlibat siswa kelas 3 sampai kelas 6. Kenapa saya mengambil kelas 3 sampai kelas 6? Karena menurut saya
kelas 3 sampai kelas 6 itu sudah bisa bermain sepak bola. Kalau untuk kelas 1, 2 itu baru dikira dasar. Kemudian pelaksanaan kegiatan yaitu setelah pas semester ganjil dilakukan selama 1 hari. Pembelajaran berbasis proyek termasuk kokurikuler. Jadi kegiatannya seperti pengayaan. Jadi dia tidak termasuk di intrakurikuler. Kemudian struktur program menampilkan sejawat dalam komunitas belajar. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu pendidikan olahraga dan jasmani. Kemudian mata pelajaran lainnya yang terlibat agama, matematika, bahasa Indonesia dan seni budaya. Kenapa ini bisa terlibat? Karena misalnya di dalam proses pembukaan itu biasa diawali dengan doa kan. Jadi yang berperan di situ sebagai guru agama. Kemudian matematika yaitu melakukan skor seperti itu, pembuatan skor. Kemudian bahasa Indonesia itu biasanya untuk membuat pamflet. Jadi biasanya sebelum ada turnamen itu ada pamflet yang disebarkan, misalnya open turnamen sepak bola. Jadi kemudian untuk seni budaya biasanya itu ada tarian sebelum acara pembukaan itu ada tarian, kemudian ada kolaborasi juga dengan nyanyian. Kemudian peran yang terlibat sosialisasi, pembuatan pengecetan lapangan, membuat poster serta dokumentasi. Kemudian lokasi SDN 85 Kota Barat, produk yang dihasilkan hasil kemenangan dari pertandingan sepak bola yang menjunjung tinggi sportivitas. Jadi produk ini yang akan kita targetkan nanti bahwa dalam permainan itu siswa menjunjung tinggi sportivitas. Jadi ketika kalah mereka bisa menerima dengan lapang dan ketika menang merayakan dengan seadanya. Kemudian teknologi yang digunakan yaitu ada komputer, printer, alat dokumentasi, kamera dan handphone maupun sound system. Kemudian aset kekuatan sekolah yang digunakan. Jadi ini yang akan jadi aset kekuatan yang akan kita gunakan, misalnya modal manusia yaitu sumber daya yang ada di SDN 85 Kota Barat, dari guru, kepala sekolah, kemudian ada siswa, orang tua, komite, itu yang akan jadi aset kekuatan dalam proses pelaksanaan sport education model ini. Kemudian modal sosial yaitu biasanya kerjasama antar lembaga. Kemudian modal politik juga sama, biasa ada dari puskes sebagai petugas medis, kemudian dari kepolisian sebagai petugas keamanan. Kemudian modal agama dan budaya. Kemudian modal fisik itu sarana dan prasarana, kemudian lingkungan atau alam itu yang ada di sekitar. Kemudian modal finansial yaitu masalah keuangan. Jadi ketujuh aset ini yang akan menunjang proses pendekatan sport education model ini. Kemudian rencana dan evaluasi. Jadi yang pertama yang dilakukan membuat perencanaan, kemudian melakukan proses pertandingan serta memberikan refleksi umpan balik dari hasil kegiatan. Jadi evaluasinya itu akan dinilai setelah kita mendapatkan hasil dari proses kegiatan ini. Kemudian lanjut kemungkinan tantangan. Jadi untuk mensukseskan kegiatan ini kita butuh kerjasama dan kolaborasi seluruh warga SDN 8 Limboto Barat. Oke. Kemudian sebelum mengakhiri ini, saya perlihatkan dulu kira-kira bagaimana proses.
Jadi ada proses pendaftaran, kemudian diberikan ID card. Oke, jadi sekarang pelaksanaan. Jadi pelaksanaannya itu di dalam video ini kita mengundang Bapak Bupati. Jadi ada Bupati, kemudian yang perempuan itu sebagai camat. Bagi bikin. Mari kita sambung peserta dipilih pada hari ini dalam rangka turnamen PKG PJOKK di SMP Negeri 3 Lembong Barat. Jadi sekarang masuk di DVD. Wasit pada hari ini Bapak Teoprino, ini wasit nasional bagi kita selamat datang di SMP Negeri 3 Lembong Barat. Dan selanjutnya mari kita sambung pemimpin Raja Wali dari Kecamatan Pelaru dalam kabinet Andi Siswanto. Dan selanjutnya mari kita sambut tim gabungan dari Kecamatan Timotong dengan Kapten Bapak Andris Emeto. Kita berikan aplaus yang banyak untuk seluruh peserta dipilih pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan senantiasa memohon petunjuk serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita semua melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan turnamen PKG PJOKK di SMP Negeri 3 Lembong Barat pada hari ini Sabtu 2 November 2024 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menambah hebatnya acara pada hari ini, mari kita sama-sama ikuti doa yang akan dipandu oleh Bapak Effendi dari SPD. Selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Siswanto. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Gorontalo sekaligus resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada hari ini Jadi ini merupakan yang kami lakukan. Jadi lombanya itu permainan bola kaki sarung. Jadi di sini ada pelatih, kemudian di sebelah kanan itu ada supporter. Jadi dibuat situasi itu bahwa kompetisi itu seperti ini. Jadi ada penonton, kemudian ada supporter, ada pelatih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya penyerangan piala dan bonus. Untuk juara kedua pada hari ini adalah tim Raja Wali dan mohon kesediaan dari Ibu Camat Lembong Barat dapat memberikan piala dan bonus pada hari ini. Untuk juara dua dapatkan bonus
Jadi di video tadi itu gambaran proses pembelajaran melalui sport education model. Jadi kemungkinan tantangan untuk mensukseskan kegiatan ini kita butuh kerjasama dan kolaborasi seluruh warga SD 8 Limbutu Barat. Oke, jadi untuk rencana tidak lanjut itu cukup sampai di sini dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembelajaran yang lain yang berbasis project mungkin ini bisa kita ambil model SEM ini. Dan saya berharap sebagai aksi nyata dari RTL yang dilaksanakan pada hari ini, mungkin nanti pada kegiatan meeting kelas kita dapat melaksanakan kegiatan mengambil model SEM ini. Jadi anak-anak itu sebelum mengikuti kegiatan atau lomba yang akan diikuti, mereka diminta untuk mendaftar dulu. Jadi ada panitianya, kemudian ada pendaftarannya. Mungkin kita buat dari model-model sebelumnya. Kalau sebelumnya langsung kita masuk pada kegiatan, mungkin kali ini kita awali dulu dengan defile supaya kelihatannya untuk tahun ini kegiatan meeting kelasnya lebih baik dari yang tahun kemarin. Yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua dari saya ini untuk permainan sepak bola ini benar sekali. Di situ artinya bukan hanya pembelajaran olahraga yang kita dapatkan di situ, tetapi juga di pembelajaran sepak bola ini banyak hal-hal yang dapat kita sampaikan kepada siswa. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan sepak bola, jadi diharapkan di situ yang pertama kerjasama tentu saja, bahwa untuk mencapai mencetak gol sehebat-hebatnya Maradona, dia kalau tidak dibantu oleh anggota tim lainnya itu tidak akan berhasil. Jadi begitu juga dalam kehidupan dunia nyata, sehebat apapun kita masih butuh bantuan orang lain. Dan saya berharap bukan hanya pada pembelajaran PJOK yang selalu menekankan pada karakter, tetapi juga pada setiap pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, kita jangan hanya selalu berorientasi pada pengetahuan, tetapi kita hendaknya juga mengembangkan keterampilan dan karakter. Jadi itu yang saya harapkan agar pembelajaran kita itu menjadi lebih bermakna kepada siswa kita. Jadi mereka bukan hanya mendapatkan pelajaran itu sekedar hafalan saja, tetapi mereka dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi melalui kegiatan ini mungkin kita dapat melihat bahwa ternyata pembelajaran itu bukan hanya sekedar memberi saja, tetapi bagaimana kita menyampaikan pembelajaran itu semenarik mungkin, kemudian ada hasilnya yang seperti saya sampaikan tadi, anak terampil dan juga bertaraf. Itu mungkin harapan dari saya. Terima kasih. Oke, aku dulu. Ya, terima kasih. Saran yang bagus dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi pada dasarnya yang kita harapkan dari peserta didik itu bukan hanya dia bisa mengetahui tentang apa yang dipelajari hari-hari, tetapi yang lebih kita fokuskan itu penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jadi ya di kehidupan nyata. Jadi sport education model ini itu pendekatannya lebih ke pendekatan bahwa proses pembelajaran itu bukan hanya tentang belajar saja di dalam kelas, tapi dia lebih ke dunia nyata, bahwa di dunia nyata ini seperti ini yang akan kita lewati atau yang akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika masih ada masukan atau saran dari teman-teman yang lain, disilahkan. Bagaimana dengan Ibu Kepala Sekolah? Ya, oke, jadi dia sudah seperti itu jawabannya Pak Jepri. Dia sudah harus di dunia nyata, di aksi nyata yang kita laksanakan. Itu saya akan lihat nanti
pada kegiatan selanjutnya, yaitu pada kegiatan 17. Jadi kita bentuk dulu panitianya, siapa yang menjadi panitia, kemudian mungkin ada ada panitia, kemudian susunan kegiatannya seperti apa, sehingga nanti anak-anak akan terbiasa melakukan seperti itu, bahwa mereka tahu bahwa untuk ikut sesuatu mulai dengan mendaftar, harus ada latihan sebelumnya, seperti itu. Dan mungkin nanti akan ada gelar karya nanti pada kegiatan akhir semester di bulan Desember. Itu Ibu Rosna juga sudah menyampaikan kepada saya, untuk kegiatan P5 itu ada kegiatan gelar karya, apa yang sudah dibuat oleh teman-teman di kelas, seperti mengubah sampah menjadi bahan berguna, itu akan kita susun atau kita buat di halaman nanti. Mungkin ada pagelarannya, mungkin ada hadra yang kemarin sudah dilatih kepada anak-anak yang sudah kelas 2 sekarang, ditambah dengan anak-anak yang lain. Kita akan melakukan gelar karya. Alhamdulillah masih ada dana kita untuk itu. Jadi insya Allah tanamannya juga akan kita perlihatkan kepada orang tua siswa apa yang sudah kita lakukan selama 1 semester. Walaupun nanti di tahun yang akan datang, di 2025 ini mungkin akan ada perubahan sedikit ya pada pendekatan pembelajaran. Saya kira untuk kurikulumnya itu belum akan berubah, karena itu sudah kita tuangkan dalam kurikulum dalam satu tahun itu kurikulum yang kita sudah susun. Jadi tidak mungkin akan diubah. Dia akan berubah mungkin nanti di tahun ajaran baru. Itu pun saya rasa kalau saya lihat-lihat di Google, itu yang akan berubah itu mungkin hanya istilahnya saja. Karena tetap seperti itu, kalau saya lihat di planning itu pembelajaran mendalam yang berfokus pada siswa sesuai kebutuhan dan karakteristik, sama dengan isi dari kurikulum berbeda. Jadi tidak akan jauh berbeda. Tapi entah materinya seperti apa, itu yang bisa. Oke, terima kasih Pak Jeffrey atas kegiatan yang sudah dilakukan pada hari ini, berbagi praktik baik pada teman-teman, pada komunitas belajar kita, dan saya berharap untuk teman-teman yang lain juga, apabila yang kami harapkan masih dari Ibu Rosna, berbagi praktik baik tentang berbagai macam model refleksi yang insya Allah ini juga akan kita laksanakan pada minggu-minggu berikutnya. Insya Allah masih ada satu kegiatan lagi untuk berbagi praktik baik dari Ibu Rosna, dan tadi malam saya sudah mengisi survei berbagi praktik baik di SDN 8. Jadi saya sudah mengisi. Oke, sudah Kak Jeffrey Kausman. Ya, Kausman. Ya. Oke, terima kasih Kak Jeffrey yang telah berbagi praktik baik terkait dengan penyampaian rencana tindak lanjut program yang sudah dibuat. Mungkin Kak Jeffrey bisa menyampaikan sedikit apa yang sudah dilakukan di sekolah, bagaimana tanggapan dari pihak sekolah, tanggapan dari guru-guru terkait dengan program yang akan Kak Jeffrey jalankan di yang sudah dipaparkan di rencana tindak lanjut tersebut. Disilakan Kak Jeffrey. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi setelah saya melakukan pemaparan dan diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, dia sangat mendukung kegiatan ini. Bahkan kegiatan ini disuruh laksanakan di akhir semester ini. Jadi setelah pelaksanaan pas pada awal bulan Desember, jadi diminta oleh Ibu Kepala Sekolah itu pelaksanaannya di minggu kedua bulan Desember ini. Jadi setelah pelaksanaan pas, kemudian menunggu penyerahan rapot, itu akan ada kegiatan meeting kelas. Jadi Ibu Kepala Sekolah itu menyuruh kepada saya untuk mendesain kegiatan meeting kelas itu seperti sport education model. Jadi seperti itu Kak Usman. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Jeffrey yang sudah berbagi praktik terkait dengan rancangan tindak lanjut. Memang apa yang kita sudah laksanakan ini semata-mata yang telah kita dapati di
diseminasi PKG PJOK, khususnya di modul 2.3 sampai dengan 2.5 terkait dengan pembelajaran gerak, pembelajaran kebugaran, dan sport education model. Ini sudah mencakup ketiganya di rancangan RTL yang sudah Kak Jeffrey paparkan tadi. Jadi terkait dengan rancangan RTL ini, saya berharap mendapat dukungan dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah beserta rekan sejawat di komunitas belajar di masing-masing satuan pendidikan. Sekali lagi berikan aplaus kepada Kak Jeffrey di tanda emot yang ada di depan layar kakak-kakak. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang bisa berbagi praktik baik terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah dipaparkan di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin Kak Ayu bisa berbagi praktik atau memaparkan hasil daripada rancangan tindak lanjut yang sudah dibuat di sekolahnya Kak Ayu. Iya, terima kasih Kakak Fasil. Saya bisa berbagi, tapi saya belum tahu Pak cara berbagi kalau lewat Zoom begini. Mohon bantuannya Kakak. Dibuka dulu videonya Kak Ayu. Oh, Kakak. Sudah dibuka video? Sudah Kakak, saya buka DP itu. Ya. DP kunci. Kemudian klik tanda emot, ulangi. Klik tanda panah ke atas yang di sebelah emot ini. Ya Kakak, Baru setelah diklik, tunggu. Pilih yang tampilan yang muncul kamari. Ada Chrome tab, ada window, ada entry screen. Ada? Halo Kak Ayu. Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Kakak cuma muncul window. Ya. Tidak ada. Kalau di window itu ada tidak DP tampilan no video yang sementara ada buka? Kayu. Halo? Ya, mungkin Kak Ayu masalah dengan jaringan ya. Mungkin kalau bisa linknya saja yang dikirim ke saya Kak Ayu. Nanti saya akan buka. Ya. Oke, sambil menunggu Kak Ayu mengirim link terkait dengan praktik baik rancangan tindak lanjut yang sudah dibuat di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain terkait dengan ini yang belum melaksanakan atau memaparkan RTL-nya di kombel masing-masing bisa menyampaikan kendalanya seperti apa. Mungkin seperti itu kakak-kakak. Kakak-kakak yang belum memaparkan RTL-nya di kombel masing-masing. Ya, mungkin Kak Yulfa bisa berbagi praktik baik meskipun hanya tampilan untuk PPT-nya.
Halo. Halo, ada suara? Kak Jeff, ada suara? Ada Kak Usman, ada. Oke. Mungkin kakak-kakak yang lain, Kak Melki, Kak Intan, Kak Sunandi, terkait dengan rancangan RTL ini yang belum dipaparkan di Kombel masing-masing, kira-kira kendalanya seperti apa? Mungkin bisa berbagi praktik terkait dengan kendala yang dihadapi pada saat pemaparan RTL ini. Silakan kakak-kakak. Mana yang ada tamu? Ya, kakak-kakak, kita akan menyaksikan video RTL teman kita Kak Ayu, meskipun beliau sering-sering terlempar, mungkin pengaruh jaringan, dan akan berbagi praktik baik terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ayu di Kombel di sekolahnya Kak Ayu. Kak Jeffrey, ada tampilan di peserta? Tidak ada Kak Usman, boba layar hitam. Tidak ada. Nah, itu ada. Di boba layar hitam ulang. Tidak ada suara. Halo, sampai. Ya. Tidak ada suara.
Halo, cek. Ada terdengar suaranya Kak Ayu tadi, kakak-kakak di video? Tidak ada Kak Usman mau gambar. Tidak ada suara. Iya, tidak ada suara mau gambar. Tunggu saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada Kak, ada DP suara ada. Oke, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan materi tentang permainan untuk anak usia dini. Ucapan terima kasih yang pertama, terima kasih kepada pengawas PAUD Kecamatan Boto, kepada Kepala TK Negeri Kecamatan Boto. Yang pertama yakni di waktu ini pemaparan materi tentang rencana tindak lanjut saya sebagai peserta dalam PJOK, terutama untuk guru PAUD, yakni di mana di rencana tindak lanjut ini saya mengambil tema tentang kearifan lokal, di mana saya memilih permainan tege-tege atau engklek, di mana permainan ini saya lihat sudah makin berkurang di zaman sekarang karena anak-anak lebih senang dalam bermain HP, sehingga saya memilih kegiatan ini. Di kegiatan ini kita guru PAUD dapat meningkatkan perkembangan anak terutama dalam fisik motorik. Yang pertama lanjut. Oke, kenapa saya mengambil permainan tege-tege? Permainan tradisional merupakan kekayaan budaya bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur untuk dapat diwariskan kepada anak-anak, di mana sebagai generasi penerus, sejalan dengan berkembangnya teknologi, maka berkembang pula jenis mainan anak-anak. Permainan tradisional pun sudah jarang sekali kita jumpai, contohnya permainan engklek atau tege-tege. Dalam penyebutan di Gorontalo, cara bermainnya sederhana saja. Cukup melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambarkan sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus mempunyai kreweng atau gacuk yang biasa. Kreweng atau gacuk dilempar pada salah satu petak yang digambar di tanah. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak oleh anak. Setiap pemain, jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya. Seperti ini contohnya Bunda ya, DP nama permainan tege-tege. Yang ini. Ya, kemudian selanjutnya tujuan saya mengambil permainan tege-tege. Satu, sebagai bagian dari permainan tradisional yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran kontekstual dalam pendidikan.
Ini memungkinkan siswa untuk belajar tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia secara langsung dan praktis. Yang kedua, permainan tradisional seperti tenge-tenge memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, karena di tenge-tenge ini akan mencakup 5 aspek perkembangan, di mana di situ ada 6, ada sosial, kognitif, fisik motorik, seni, dan bahasa. Kalau kognitif, bunda-bunda bisa menggunakan media angka. Angka akan ditulis atau digambar di kotak-kotaknya itu, sehingga anak-anak biasa bermain. Misalkan kalau di TK, kalau orang mau injak angka 1, 2, 3 seperti itu. Terus untuk mengembangkan bahasa di dalam permainan tenge-tenge ini, pasti anak akan berkomunikasi dengan temannya sendiri. Jasmani yang dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motorik, meningkatkan kebugaran fisik, dan menanamkan pola hidup sehat. Capaiannya, terjaganya tradisi dan permainan tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia, memiliki nilai-nilai positif seperti kerjasama, sportivitas, dan ketangkasan, dan meningkatnya kebugaran fisik anak-anak. Jadi tenge-tenge ini bisa masuk di kegiatan belajar PJOK, karena di situ anak-anak bisa melompat, berlari, melompat pun menggunakan 1 atau 2 kaki. Kemudian struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. KBS dalam proyek ini merupakan program kegiatan kurikuler pada siswa kelas A dan B pada proyek profil pelajar Pancasila kearifan lokal dengan banyak siswa 45 dan dilaksanakan pada setiap bulannya. Jadi saya memberikan jadwal kalau misalkan di TK itu bisa dilakukan dalam 1 minggu 1 kali. Kalau misalkan di TK kami itu setiap hari Jumat, di mana di hari Jumat itu adalah hari olahraga. Kemudian aset-aset yang digunakan dalam kegiatan ini, tenge-tenge bisa dari lingkungan sekitar sekolah, di mana bisa menggunakan halaman sekolah. Kemudian kita menggunakan bahan alam, di situ ada pecahan batu, ada pecahan tehel yang bisa digunakan anak untuk bermain tenge-tenge. Kemudian biaya digunakan bisa kita ambil dari BOP. Ya, bisa karena mungkin kalau untuk menggambar di halaman sekolah kita menggunakan cat agar DP gambar itu dia bisa tahan lama. Kalau cuma pakai kartu tulis, dia bisa terhapus. Kalau misalkan bunda mau pakai lakban itu dia boleh, tapi lebih baiknya itu di ruang kelas. Karena kebetulan di halaman sekolah itu kan DP lantai belum terlalu rata, jadi mungkin DP lakban cuma berjago. Seperti itu. Oke. Rencana evaluasi. 1, pembentukan tim evaluasi, di situ terdiri dari kepala sekolah, guru, bisa juga dari orang tua, karena di situ orang tua dapat melihat perkembangan. Ya, mungkin Kak Ayu bisa berbagi praktik terkait dengan apa yang sudah disampaikan di Kombel, rencana program yang sudah Kak Ayu jelaskan di Kombel, bagaimana tanggapan dari rekan sejawat, juga bagaimana tanggapan dari kepala sekolah terkait dengan program yang sudah dipaparkan tadi di satuan pendidikan. Untuk itu disilakan Kak Ayu. Iya Kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemarin setelah saya melakukan diskusi bersama kepala sekolah saya dan rekan guru, serta dari rekan guru dari sekolah lain, yakni TK Pembina Kecamatan Limbosto, mereka meminta di situ waktu memberikan pertanyaan, apakah kegiatan RTL ini dilakukan atau maksudnya dilakukan setiap hari, bukan nanti satu kali. Terus saya mengatakan kalau untuk sekolah kami Indra 3 dia seminggu 1 kali. Tetapi kalau tiket tersebut, kemudian di kedua lagi pengawas memberikan
saran, apakah RTL yang saya lakukan ini atau buat dapat disosialisasikan di kelompok kerja guru tingkat kecamatan, memberikan sosialisasi di grup KKG, karena mungkin butuh keberanian langsung dari diri saya untuk menerima pendapat dari sekolah-sekolah lain, apalagi sekolah penggerak seperti itu Kakak, sehingga pengawas mengatakan apanya bagus sekali, karena mungkin di zaman sekarang ini anak-anak sudah kurang mengenal kegiatan atau permainan tradisional seperti itu Kakak. Ya, terima kasih Kak Ayu yang sudah berbagi praktik terkait dengan program yang sudah dipaparkan di satuan pendidikan atau di Kombel, yaitu permainan tradisional terkait dengan permainan tengge-tengge. Jadi permainan tengge-tengge ini merupakan salah satu permainan tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo, dan ini perlu kita karena sudah mulai punah ini permainan tradisional, maka kita sebagai khususnya guru PJOK bisa membangkitkan apa yang menjadi permainan-permainan yang sampai dengan saat ini sudah tidak dimainkan lagi oleh anak-anak kita, karena paling banyak anak-anak sudah bermain dengan gadgetnya atau handphonenya masing-masing. Jadi terima kasih, berikan aplaus kepada Kak Ayu yang sudah memaparkan hasil rencana program, dan insya Allah kalau bisa dilanjutkan sampai dengan pelaksanaannya. Karena ini permainan tradisional mungkin kalau di sekolah penggerak bisa dijadikan salah satu kegiatan P5, yaitu terkait dengan permainan tradisional tersebut. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain yang belum sempat memaparkan di Kombel atau di satuan pendidikan, tapi ingin berbagi praktik terkait dengan program yang akan dibuat di rencana tindak lanjut ini. Disilakan kakak-kakak. Meskipun belum dipaparkan di Kombel atau di sekolah, silakan untuk dapat dipaparkan terkait dengan program-program yang akan kakak-kakak buat di rencana tindak lanjut ini. Oke, kalau sudah tidak ada, saya berharap kepada kakak-kakak yang lain bisa memaparkan rencana tindak lanjut ini, karena setelah ini kakak-kakak akan membuat bukti karya lagi tugas terakhir dari program diseminasi PKG PJOK ini. Jadi saya berharap silakan untuk dapat memaparkan dan mendokumentasikan baik itu dalam bentuk video atau foto, karena di situ diminta dokumentasi video, kemudian dokumentasi foto, dan juga ada notulen rapat beserta PPT yang sudah dipaparkan itu. Jadi ini yang akan dibuat oleh kakak-kakak. Sehingganya saya tadi sudah membaca dan sudah mengotak-atik LMS, yang baru masuk itu ada baru 4 orang, itu pun yang 2 orang baru video PPT-nya yang ada. Nanti saya berharap silakan dibuat dalam bentuk video juga untuk PPT rencana tindak lanjutnya, sehingganya bisa mengakomodir semua tugas-tugas yang ada di RTL ini. Yang berikut saya akan menampilkan terkait dengan apa yang menjadi tugas kakak-kakak di bukti karya, karena di bukti karya ini kakak-kakak akan mengupload bukti karya, entah itu modul pembelajaran atau video pembelajaran terkait dengan praktik baik yang kakak-kakak sudah laksanakan di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing. Jadi bukti karya ini dia sudah terhubung langsung dengan LMS, sudah terkonek langsung. Jadi tidak perlu lagi kakak-kakak untuk menguploadnya di PMM, diupload saja di LMS.
Nah, alur pengiriman tugas bukti karya saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya tampilkan PPT-nya. Nah, tugas dikirim melalui LMS, kemudian di LMS dinilai oleh fasilitator. Kemudian jika tugas bukti karya tidak mendapatkan nilai, maka dia tidak akan diterbitkan. Nah, jika sudah dinilai oleh fasil, maka peserta menunggu terbit bisa dipantau oleh peserta sendiri melalui LMS, dan jika sudah terbit peserta langsung buka PMM, masuk bukti karya, masuk karya saya, pilih karya peserta, buka praktik baik atau video RPP atau modul ajar, kemudian buka tugas bukti karya peserta, klik bagian salin link, dan link peserta salin disematkan di LMS. Jadi ini pengantarnya kakak-kakak. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat di PPT terkait dengan pengunggahan bukti karya ini. Halo, cek ada tampilannya kakak-kakak? Kak Jeffrey, ada tampilannya? Ada kak, ada. Oke. Oke, ini masuk di bukti karya yang nantinya kakak-kakak akan tugas terakhir daripada Desiminalis PKG PJOK ini setelah RTL kakak-kakak. Tapi dengan catatan di bukti karya ini mohon untuk menjadi perhatian tidak bisa lewat dudet pengerjaannya untuk bukti karya. Jadi harus sesuai dengan dudet. Kalau dia lewat daripada dudetnya, maka secara otomatis tugas dari bukti karya kakak-kakak tidak bisa dinilai. Sehingganya disampaikan tadi bahwa seluruh bukti karya kakak-kakak itu harus ada nilainya supaya dia bisa terbit. Nah, kita masuk di PPT-nya bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk desiminasi PKG PJOK. Kita buka LMS PMM, ada bukti karya di sini. Kita klik, kemudian masuk topik pembahasan. Yang pertama ada alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Ini topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi bulan November 2024. Nah, perjalanan peserta program PKG PJOK minggu pertama sampai dengan minggu kelima ini yang kita sudah lewati, ada pembukaan, materi orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya, sampai di minggu ke-6 untuk pembelajaran tatap muka. Kemudian masuk di minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10 ada pembelajaran asinkron dan tatap maya. Dan masuk di minggu ke-11 sampai dengan minggu 12, minggu ke-12 ini masa-masa saat ini unggah dokumentasi bukti karya dan kemudian masuk di kegiatan penutupan. Jadi selebihnya
untuk bukti karya ini masuk di minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-12. Jadi kita di situ akan mengunggah dokumentasi bukti karya. Jadi terserah kakak-kakak mengambil bukti karyanya modul ajar atau video pembelajaran. Tapi kalau kemarin pengalaman saya di diseminasi gelombang pertama, paling banyak kami mengambil modul ajar. Kalau mengambil video takutnya kakak-kakak akan terkena plagiasi, ya, karena ada misalnya mau pakai musik dan lain-lain, kemudian musiknya harus ada izinnya dari hak ciptanya. Jadi mungkin langkah lebih baik, mungkin yang lebih bagus itu mengupload dokumentasi bukti karya modul ajar. Kalau modul ajar mungkin apalagi kalau sudah modul ajarnya sudah backward design. Yang berikut, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama ini atau selama mengikuti program PKG PJOK, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi bukti karya ini menjadi salah satu prasyarat untuk kelulusan kakak-kakak di diseminasi PKG PJOK ini. Kemudian bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Yang kedua, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian, video yang menampilkan wajah identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi kalau kakak-kakak mengambil video pembelajaran, maka kakak-kakak wajib mengupload atau mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Jadi harus ada surat persetujuannya. Yang berikut, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang berikut, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak. Jadi ini kalau ketentuan kriteria untuk karya video yang kakak-kakak buat. Nah, adapun alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi, kakak-kakak masuk di LMS diseminasi PKG-PJOK, kemudian klik semua modul, dan setelah mengklik semua modul akan tampil di bagian terakhir sekali ada bukti karya. Ada BK1, BK2, BK3, sampai dengan BK4. Ini yang akan kakak-kakak akan buat di bukti karya. Atau bisa juga langsung diklik di beranda, kemudian langsung masuk di bukti karya di sini. Dia langsung diarahkan ke bukti karya ini. Nah, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, unggah draft bukti karya, menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Dan yang terakhir, berbagi bukti karya atau salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Ini ada satu lagi, ada umpan balik penyelenggaraan. Ini yang terakhir.
Nah, unggah dari bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, setelah kakak-kakak mengklik bukti karya, nanti ada di situ due date-nya, periode pengumpulan. Kalau dicontoh di sini tanggal 26/8/2024 sampai dengan 28/8/2024. Nanti kakak-kakak silakan dilihat ini. Yang pertama, kira-kira periode pengumpulannya sampai batasnya sampai kapan. Nah, ini yang tidak bisa lewat dari due date. Kalau kakak-kakak lewat dari due date, maka secara otomatis bukti karyanya tidak bisa dinilai dan tidak akan keluar, tidak akan terbit. Yang kedua, unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK pada tautan di bawah ini untuk kemudian dilengkapi dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini untuk yang memakai video tadi, maka harus mengunduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, ada keterangannya di samping. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya, atau klik make copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan, kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Jadi kalau sudah ada bukti karyanya, silakan diklik tombol kerjakan ini. Yang berikut, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, di sini peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Bersama dengan produk bukti karya, lembar pernyataan bisa diunduh di LMS. Nanti ada tautannya di LMS kakak-kakak, silakan diunduh untuk surat atau lembar pernyataan tersebut. Contohnya seperti ini. Saya ini dengan menata formulir centanglah pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait dengan pengambilan gambar, foto atau video, dan konsekuensi publikasi pada media. Ini kalau videonya, kalau mengambil bukti karya video. Yang berikut, pilih kategori bukti karya. Nah, di sini ada praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi ini kalau praktik baik itu dalam bentuk PDF atau video. Yang berikut, praktik baik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumentasi, baik itu PDF atau video, atau aksi nyata. Ini juga bisa dikerjakan dalam bentuk video atau PDF. Dan yang terakhir, bukti karya RPP atau modul ajar, aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Kalau RPP atau modul ajar, maka kakak cuman menyiapkan dokumen PDF-nya terkait dengan modul ajar yang kakak sudah dapat di diseminasi program PKG PJOK itu. Jadi ada backward design dan lain-lain, itu yang akan dicantumkan pada modul ajar kakak. Nah, unggah draft bukti karya di LMS atau kategori praktik baik. Kalau kakak mengambil kategori praktik baik, maka pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktik baik. Ini seperti contoh yang di sini. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Video, salin tautan video telah Anda unggah ke YouTube. PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Jadi ini. Kalau dia dalam bentuk video, maka disalin link tautannya. Kemudian yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, kemudian hashtag guru belajar, kemudian hashtag murid belajar. Ini di kolom yang ketiga. Kemudian yang keempat, berikan deskripsi singkat
untuk produk bukti karya Anda. Jadi di sini di kolom keempat silakan memberikan deskripsi terkait dengan bukti karya yang kakak-kakak sudah laksanakan, sudah upload. Yang berikut di kolom yang kelima, pilih jenjang yang diinginkan, apakah dia kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Pilih jenjang apakah dia SMP, SD, atau SMA, SMK. Kemudian di kolom yang keenam ini, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Jadi, kalau ketika kakak memilih SMP, maka dia akan muncul kelas SMP, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau dia memilih SD, maka akan muncul kelas-kelas yang ada di SD. Kalau memilih yang SMA, SMK, maka akan muncul kelas 10, 11, sampai dengan kelas 12. Yang ketujuh, di kolom yang ketujuh, pilih tema bukti karya. Jadi kakak silakan pilih tema bukti karya apa. Silakan klik ada petunjuknya di tema itu. Kemudian yang ke-8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya yang kakak sudah lakukan. Jadi sarana dan prasarana kira-kira apa-apa. Silakan diklik, akan muncul itu sarana prasarana. Silakan dipilih saja. Kemudian di kolom ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Jadi kakak tadi sudah mengunduh, maka silakan diunggah di sini lembar persetujuannya. Kemudian di kolom yang ke-10 ini, maka klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, yang berikut, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Nah, ini praktik pembelajaran yang kedua. Jadi yang di kolom pertama, pilih kategori draft produk bukti karya, praktik pembelajaran dipilih. Kemudian yang di kolom kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak buat, video, salin tautan video yang telah kakak unggah ke YouTube. Kemudian PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop ke komputer Anda. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahan hashtag seperti yang pertama tadi. Kemudian yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak. Yang berikut di kolom yang kelima sama dengan apa yang sudah disampaikan di yang pertama, pilih jenjang, apakah dia SD, apakah dia TK, SD, SMP, SMA. Kemudian pilih kelas, kemudian sarana dan prasarana juga dipilih. Kemudian mengunggah lembar persetujuan bukti karya, dan kemudian yang ke-9, kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Kemudian yang terakhir, unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP atau modul ajar. Nah, ini kategori modul ajar, kakak-kakak. Silakan pilih kategori modul ajar. Kemudian di yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, apakah itu dalam bentuk video, maka salin tautannya. Kemudian kalau dalam bentuk PDF, maka unggah dokumen bukti karyanya, diunggah di sini. Kemudian judul sama dengan apa yang sudah disampaikan di yang pertama dan kedua tadi. Kemudian di kolom keempat sama juga memberikan deskripsi singkat terkait dengan produk bukti karya. Kemudian di kolom yang kelima, lengkapi tujuan RPP dan modul ajar Anda. Di kolom yang kelima, pilih jenjang yang diinginkan, apakah dia SMP atau SMA dan lain sebagainya sampai dengan SMK. Kemudian di kolom keenam, apabila kakak-kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Kemudian yang ketujuh, di kolom ketujuh, lengkapi asesmen terkait dengan produk bukti karya kakak-kakak. Kemudian yang ke-8, kakak-kakak juga dapat memilih mode pembelajaran dalam melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Ini tidak wajib atau opsional. Kemudian yang ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian yang ke-10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya.
Jadi masing-masing ini ada 3 tadi, masing-masing ada berbeda untuk dapat mengunggah bukti karya tersebut, baik itu RPP atau praktik baik atau video pembelajaran. Kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, maka klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Kemudian bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Jadi ini kakak mohon menjadi perhatian terkait dengan bukti karya tersebut. Yang berikut, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, setelah Anda melakukan konfirmasi, maka status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dalam proses validasi oleh fasilitator. Nanti ini kalau sudah muncul seperti ini, sedang ditinjau statusnya, maka dia akan divalidasi oleh fasilitator, diperiksa atau divalidasi oleh fasilitator. Kemudian yang berikut, putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk, bukti karya, dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Kemudian jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya ini. Maka di sini akan muncul perbaikan kalau belum sesuai. Kalau sudah sesuai, maka di sini tidak akan muncul seperti ini. Nah, yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Nanti di situ ada umpan balik fasilitator, silakan dilihat dan diamati apa yang perlu diperbaiki. Maka di situ akan muncul umpan balik dari fasilitator. Kemudian yang ketiga, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi ini di kolom yang perbaiki ini. Yang berikut, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, maka klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi ini, kalau belum sesuai, maka silakan mengklik tanda X untuk dapat menghapus dokumen sebelumnya yang kakak sudah unggah. Kemudian yang keempat, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ini mengunggah kembali, telah diperbaiki. Yang berikut, apabila lembar persetujuan belum sesuai, maka klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah. Ini. Kalau tidak sesuai atau perlu perbaikan, maka klik tanda X. Kemudian yang keenam, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Maka kalau sudah sesuai dengan apa yang divalidasi oleh fasilitator, maka bukti karya kakak-kakak akan muncul seperti ini. Kalau tidak ada perbaikan lagi, maka dia akan muncul
Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Jadi ini. Jadi kalau ada perlu perbaikan maka akan muncul di umpan balik ini. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ini. Jadi kalau sudah bukti karyanya sudah berhasil terbit, maka kakak akan melihat bukti karya itu di tampilan yang sudah diunggah di PMM melalui ini, lihat bukti karya di sini. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Kemudian bukti kategori karya yang Anda inginkan. 4, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. 5, cari tombol bagikan karya. 6, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Ini kalau ketika bukti karya sudah di PMM. Yang ketujuh, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya di LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sesuai dengan yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja. Kemudian yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, terakhir mungkin di slide ini masuk di tanya jawab seputaran bukti karya. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya. Halo. Kakak-kakak yang ingin bertanya seputaran bukti karya ini, disilahkan. Mungkin Kak Jeffrey atau kakak-kakak yang lain. Kak Melki? Berarti, sorry. Saya Kak Usman. Oke, silakan Kak Jeffrey. Terkait dengan seputaran bukti karya yang sudah dibuat. Silakan. Jadi untuk bukti karya itu supaya mempercepat prosesnya itu lebih baik kita ambil yang modul ajar. Supaya prosesnya tidak terlalu lama seperti pembuatan video. Karena saya lihat pemaparannya tadi Kak Usman, bahwa kalau di video itu mungkin butuh waktu yang lama. Misalnya masih meminta persetujuan dari siapa saja yang ada di dalam video itu, kemudian meminta izin seperti itu. Jadi menurut saya mending kita ambil yang modul ajar, lebih simpel lagi. Jadi kerjanya tidak terlalu rumit lagi Kak Usman. Terima kasih. Oke. Jadi silakan kakak-kakak dipilih saja. Kalau misalnya ada yang suka ingin yang dalam bentuk video, praktik baik, silakan. Tapi dengan catatan itu harus ada surat persetujuan. Kalau dia menggunakan siswa, maka dia harus menggunakan surat persetujuan daripada siswa yang digunakan itu. Jadi masing-masing siswa harus ada surat persetujuannya untuk diambil videonya. Sama halnya dengan juga kepala sekolah. Kepala sekolah harus memberikan izin terkait dengan apa yang tugas dalam bentuk video itu yang akan kakak-kakak buat. Jadi seperti itu. Kalaupun mengambil modul, jelas modulnya harus sesuai dengan apa yang sudah kakak-kakak dapat pada program diseminasi ini. Itu backward design dan lain-lain. Atau ada akses autentiknya, ada backward design-nya, silakan dicantumkan pada modul ajar yang akan kakak buat di bukti karya itu. Mungkin seperti itu Kak Jeffrey. Oke, siap Kak Usman. Ada lagi dari kakak-kakak terkait dengan bukti karya? Cuman yang jelas saya ingatkan bahwa nantinya bukti karya ini
diusahakan tidak bisa lewat dari dudet. Sekali lagi saya ingatkan, kalau dia lewat dari dudet maka dia tidak akan mendapatkan nilai untuk di bukti karya, dan tadi sudah disampaikan bahwa bukti karya ini merupakan salah satu prasyarat untuk kakak-kakak lulus di diseminasi PKG PJOK. Jadi kalau mengalami kendala, silakan untuk dapat berkomunikasi, berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, atau juga bisa juga berkoordinasi di grup supaya semua peserta, semua kelas 3 yang ada di Kabupaten Gorontalo untuk diseminasi ini bisa mengetahui, oh ternyata permasalahan seperti ini. Jadi bisa dijawab sekalian. Mungkin seperti itu kakak-kakak. Ada lagi terkait dengan bukti karya? Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin sudah jelas kakak-kakak ya? Oke, silakan Kak Jafri. Halo Kak Jafri. Halo Kak Jafri. Silakan, masih di mute Kak Jafri, mic-nya silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari mendengar dan melihat tayangan yang sudah disampaikan oleh Pak Pasil tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Jepri, yaitu kalau yang mudah itu kita mengirim modul yang artinya tidak nanti ada bukti pengesahan dari kepala sekolah dan siswa yang akan kita berikan pembelajaran. Yang saya pertanyakan di sini Pak Fasil yaitu tentang modul. Modul kan sudah ada yang sudah kita upload lewat LSM, kemudian bukti karya lainnya yang sudah kita upload. Tentang modul Pak Fasil, yaitu sesuai dengan tayangan tadi kan ada beberapa modul yang sudah atau video yang sudah, berarti ada beberapa modul yang nantinya kita akan kirim melalui LSM. Barangkali ini yang perlu saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jafri terkait dengan bukti karya ini. Mungkin apa yang Kak Jafri sampaikan tadi bisa saya tangkap bahwasanya untuk di bukti karya ini silakan pilih salah satu saja Kak Jafri. Jadi di antara 3 ini, baik itu praktik baik, praktik pembelajaran, atau RPP modul ajar, silakan dipilih salah satu. Kalaupun Kak Jafri memilih untuk RPP, maka Kak Jafri hanya mengupload yang RPP ini, tidak perlu yang 2 ini. Kalau memilih praktik baik, maka cuma praktik baik itu yang akan diupload, tidak perlu yang 2 sebelahnya. Jadi pilih salah satu di antara ketiga ini. Ini pemilihan kategori bukti karya. Kalau misalnya dia memilih RPP, maka cuma RPP yang akan, atau cuma modul ajar yang akan diunggah di bukti karya itu. Jadi seperti itu Kak Jafri, tidak keseluruhan. Oke, terima kasih Kak Pasi. Ya. Mungkin ada lagi kakak-kakak terkait dengan bukti karya ini? Supaya jelas apa yang menjadi tugas terakhir. Ini merupakan tugas terakhir dari kakak-kakak terkait dengan
pendidikan program diseminasi PKG PJOK ini, sehingganya ini perlu sama-sama kita perhatikan, bahwasanya waktunya juga kita perhatikan due date-nya. Dia tidak bisa lewat daripada waktu yang sudah ditentukan. Karena ini berhubungan dengan PMM. Oke? Ya, mungkin kalau mempunyai kendala, silakan untuk dapat berkoordinasi, berkomunikasi di grup. Oke, saya lanjutkan ke slide berikut. Nah, kita masuk di langkah upload video dengan tautan. Langkah-langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link, copy untuk menyalin tautan video. Ini untuk video. Ini bukti karya untuk video kami. Saya rasa ini sudah tahu mengupload ke YouTube. Bagaimana cara-cara mengupload video di YouTube. Nah, masuk di sini pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui informasi bukti karya. Ya, terima kasih. Mungkin ini sedikit terkait dengan bukti karya kakak-kakak. Saya berharap apa yang menjadi penyampaian di bukti karya ini bisa menjadi perhatian supaya bisa sama-sama kita selesai di akhir waktu dari diseminasi PKG PJOK. Mungkin silakan Kak Melki. Ada pertanyaan atau masukan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bukti karya itu, Kak, saya hanya ingin menanyakan untuk bukti karya itu kan, misalnya kan di sini ada 3 yang bisa kita ambil salah satunya, misalnya praktik baik, praktik pembelajaran, dan RPP atau modul ajar. Nah, misalnya kita ambil salah satu, misalnya praktik baik. Praktik baik itu kan berarti ada video yang kita akan unggah, begitu kan? Maksud saya begini, apakah itu video yang kita unggah itu yang menggunakan, yang tidak bisa diunggah itu yang menggunakan hak cipta itu yang seperti apa, Kak? Misalnya kan kalau musik yang berlisensi kah, atau maksudnya kita ambil video itu tanpa memasukkan musik juga kan bisa, begitu kan, Kak? Cuman dalam permasalahan itu musik apa yang misalnya yang akan di take down atau yang tidak bisa kita unggah dalam praktik baik maupun dalam praktik pembelajaran, begitu kan? Kalau rupa macam Kak Pasil bilang tadi, Kak Pasil pada kelasnya Kak Pasil waktu pada gelombang pertama itu kan Kak Pasil hanya ambil modul ajar, begitu kan? Nah, kalau misalnya kalau kami mau ambil praktik baik ataupun praktik pembelajaran itu kan memakai video. Maksudnya yang jadi kendalanya itu di mana, Kak Pasil gitu? Maksudnya dalam pembuatan, misalnya dalam pengambilan video itu yang jangan sampai mau di take down, atau yang maksudnya yang hak cipta seperti itu yang saya tanyakan itu, Kak Pasil. Ya, terima cukup kasih. kami, ya. Ya. Oke. Kalau yang video, dia terkait dengan, ada kan video yang kalau bukti karyanya itu menggunakan background suara musiknya. Nah, ini yang akan kalau misalnya tidak menggunakan, misalnya tidak menggunakan musik, jadi bisa menggunakan video. Jadi silakan dipilih saja. Yang dijaga itu yang di take down itu, yang tidak melanggar hak cipta itu. Nah, itu yang dijaga. Jadi kalau tidak melanggar seperti itu, maka silakan membuat video praktik baik atau berbagi. Iya Kak. Ada lagi satu, Kak. Maksudnya begini, saya cuma meminta saran, bukan juga minta bantuan sama Kak Pasil, tapi menurut Kak Pasil, yang di ketiga pilihan kategori bukti karya ini yang bagus dan lebih kita mengerti itu yang mana?
Kalau saya kemarin ambil modul ajar. Karena modul ajar itu kita tidak perlu lagi untuk mempersiapkan. Kalau di video, kalau dia menggunakan siswa, maka harus ada surat persetujuan dari siswa tersebut. Kita harus membuat surat persetujuan ditandatangani oleh wali kelas atau wali murid, dan kita juga harus mengupload itu supaya ada izin dari siswa yang kita ambil video tersebut. Nah, kalau dia modul ajar, maka kita perlu cuman membuat modul ajar dan kemudian mengupload ke bukti karya sesuai dengan deskripsi yang ada di modul ajar. Mungkin seperti itu. Siap Kak Fasil. Berarti lebih spesifiknya itu kita bisa ambil modul ajar Kak Fasil ya? Ya, bisa ambil modul ajar. Iya, siap. Maksudnya lebih tidak terlalu istilahnya rumit atau apa Kak Fasil ya? Ternyata maksudnya kita lebih bagus atau tidak modul ajar. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kakak-kakak mahir membuat video, kemudian yang sudah membuat video praktik baik, yang sudah diunggah di PMM dan tidak mendapatkan masalah apa-apa, silakan untuk membuat video. Karena di rubrik penilaian juga itu mungkin video itu yang agak nilainya di atas daripada ajar. Jadi silakan dipilih saja kakak. Kalau dia menggunakan video praktik baik atau menggunakan modul ajar. Jadi tergantung kakak-kakak, silakan sesuai dengan kenyamanan daripada kakak-kakak. Mungkin tapi semua yang saya dengar tadi yang Kak Fasil sampaikan itu dan jelaskan, sepertinya maksudnya bukan juga mau cari amannya begitu. Daripada kita akan video kita di take down, mendingan Kak Fasil sarankan kita ambil modul ajar. Berarti saya berpikir bahwa harusnya kita mengambil modul ajar begitu. Jangan sampai kita misalnya ambil praktik pembelajaran maupun praktik baik, tapi ada salah satu musik atau yang bermasalah, jangan sampai di take down. Jadi istilahnya itu sia-sia kita kerjakan itu. Berarti bagusnya itu modul ajar Kak Fasil ya? Ya. Jadi jangan sampai terlanjur babeken kemudian tidak bisa di-publish, tidak bisa di take down oleh YouTube atau. Oke, siap Kak Fasil, siap. Oke. Cukup ya. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain terkait dengan bukti karya. Cukup ya. Oke. Terakhir kakak-kakak mungkin di pertemuan kali ini mungkin program diseminasi PKG PJOK ini tidak lama lagi, tinggal beberapa hari akan berakhir. Dia berakhir di bulan Desember ini. Kalau gelombang 1 lebih mungkin tanggal 10 sudah selesai. Kita masih ada 1 kali lagi tatap maya di refleksi bukti karya. Dan saya berharap sebelum kakak-kakak untuk dapat masuk di bukti karya, bisa dicek kembali LMS-nya terkait dengan tugas-tugas yang masih belum dibuat. Jadi itu terkait dengan tugas-tugas yang masih kosong dan tugas-tugas yang belum bisa dibuka. Jadi yang ada beberapa orang tugasnya yang tidak bisa dibuka, perlu akses karena dia menggunakan link. Jadi silakan dibuka linknya kakak-kakak supaya sudah bisa dinilai dan dilihat oleh fasilitator. Kemudian juga masih ada tugas-tugas yang masih kosong. Nanti akan saya share sebentar atau saya akan minta tolong sama Kak Admin. Kalau Kak Admin itu bisa semua terlihat, kalau di saya satu-satu. Jadi itu sebelum mengotak-atik bukti karya disesuaikan dengan dudetnya juga, silakan ditinjau kembali tugas-tugas sebelumnya apa-apa yang masih kosong dari modul 1 modul 2 sampai dengan modul 3. Karena saya cek tadi di daftar nilai itu masih ada beberapa orang yang masih kosong nilainya, masih kosong tugasnya, belum dikerjakan. Silakan biarpun sudah lewat dudetnya,
silakan dapat dimaksimalkan dan dapat di-upload tugas-tugasnya. Kalaupun mengalami kendala, silakan untuk dapat berkomunikasi dengan kakak-kakak yang sudah selesai. Sekali lagi, kalau mengalami kendala terkait dengan pembuatan tugas itu, maka silakan untuk dapat berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah selesai. Silakan untuk dapat meminta bantuan ke mereka terkait dengan tugas-tugas yang sudah kakak-kakak lakukan atau kakak-kakak masih tunggak, untuk dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Saya berharap ini menjadi perhatian kakak-kakak karena ini sudah masuk di minggu terakhir atau bulan terakhir untuk program diseminasi ini, sehingganya semua peserta harus sudah selesai untuk tugas-tugasnya dari modul 1 sampai dengan modul 3 sampai dengan aksi nyata. Terakhir tinggal bukti karya sampai juga di rencana tindak lanjut itu. Jadi untuk dapat supaya agar cepat mencairkan uang pulsa yang terakhir kakak akan terima sebagai hak kakak. Jadi kemarin itu kami sempat Zoom dan itu akan diberitahukan kepada kami bahwa semua peserta harus sudah lengkap tugasnya sebelum menerima uang hak dari kakak-kakak jadi uang pulsa. Ya, jadi seperti itu. Silakan untuk saling membantu. Saya menunggu usahakan sebelum tanggal 10 sudah selesai itu tugas. Silakan berkoordinasi dengan teman-teman. Atau mungkin ada yang bisa terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi pada saat membuat tugas itu, silakan diinformasikan kakak-kakak. Mungkin ada yang mempunyai kendala terkait dengan tugas-tugas. Saya rasa tidak ada ya. Jadi silakan untuk dapat berkoordinir dengan teman-teman yang lain. Oke, silakan Kak Jeffrey. Ya Kak Usman, terima kasih kesempatannya kembali. Jadi saya minta tolong Kak Usman kalau boleh yang PowerPoint tadi itu di-share di grup supaya lebih mudah untuk pembuatan tugas. Terima kasih Kak. Ya. Jadi saya akan share di grup PowerPoint-nya. Nanti sebentar malam insya Allah saya akan share PPT-nya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, saya berharap ini menjadi perhatian untuk kita bersama. Mari sama-sama kita memberikan emot jempol untuk hari ini, tatap maya terakhir kedua. Nanti insya Allah kita akan bertemu kembali di tatap maya yang terakhir di tanggal 12 kalau tidak salah. Oke, demikian saya akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mungkin Kak Jeffrey bisa mengambil alih untuk foto bersama. Silakan dibuka kameranya kakak-kakak. Tidak tahu pol saya di mana Mas Pusta kali ini. Karinto mungkin. Karinto. Yang pakai HP. Soalnya screenshot. Ya, screenshot untuk pertemuan hari ini. Oke, dibuka kakak-kakak. Kak Jeffrey, Kak Intan. Ya, gaya Karinto. Foto normal dulu. Kak Effendi bisa dibuka. Kak Sunandi, Kak Melki, Kak Adi. Silakan dipandu Karinto. Ayo Karinto. Apa yang mau pandu kasapi apa sih? Mau foto di Karinto, Mas screenshot. Gitu mau foto. Foto sudah saya screenshot sudah. Wah, ulang belum tahu buka semua. Sudah ulang. Oke, 1. Ulang. Nah, hitung. 2. Tunggu dulu, Rin. Pejangin dulu belum udah beli IP muka. 3.
Jadi Wih, Poyong Adi. Sudah Karinto? San Mas sudah tahu lo begini Karinto. Sudah Karinto? Mau video, mau video. Karinto ini kan ada buku polo. Oh, video. Sudah. Oh, sudah. Yang lain tidak mau tahan. Yang lain tidak mau tahan, Lah, Buka kasar semua. Bang, bagaimana ada bicara? Tidak mau tak buka banyak di HP. Tunggu. Nanti kapas Jo. 1, 2, 3. Tunggu. Melihat kalau ada. Soalnya Semangat. ini. Memang mau boleh buka ini Aku tadi tunggu di jampo ya bos. Ternyata tidak bisa kakak. Tunggu. Sudah. Oke. Karinto ini ada bawa foto Oke, cukup. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim sosialisasi menerima mahasiswa baru itu ada 3 tim. Silakan gabung kemarin saya. Nanti siap. Tapi masa awal saya tetap tim. Nama. Jadi kacamata sosialisasi. Ya. Sudah. Nanti kalau Pak Mas memberi materi ini dalam bentuk drama, ya, dalam bentuk drama, bagaimana bisa mengajak para itu yakin pada bahwa di sekolah ini. Besok bawa ulang buku. Ulang dulu Hah? Bisa bakar ulang buku kan jasa? Masuk tanda tangan belum tak isi dinilai. Jadi mana bawa bakar itu untuk panitia, baru panitia besok. Nanti bawa ulang besok. Sampai pada